Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, siapakah orang yang takwa? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang takwa itu bukan orang yang pelit, tetapi orang takwa itu orang yang suka berinfak. Ketika longgar berinfak, ketika sedang enggak punya apa-apa, rezekinya seret pun tetap berinfak. Kadang-kadang di dalam kepala kita ini ada satu angan-angan. Saya nanti insya Allah akan infak yang banyak. Kalau duit saya sudah banyak. Bagus, masih ada keinginan untuk infak. Tetapi yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, infak itu tidak menunggu kaya. Apa yang kita miliki, usahakanlah sebagian dari yang kita miliki, kita infakkan. Walaupun itu sedikit. Maka dalam hadis Rasulullah SAW beliau bersabda, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Lindungilah dirimu dari neraka walau bisyikki tamrah, walaupun hanya dengan secuil kurma. Katakanlah di dalam hidup ini rezeki kita cuma 1 biji kurma, setidaknya secuilnya kau infakkan agar pahala infak kita miliki nanti di akhirat. Jadi untuk menjadi orang takwa itu mudah aja. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Rezekinya berapa saja. Mau dikasih rezeki Rp1.000, Rp2.000, Rp3.000, Rp100.000, 100 juta, 100 miliar, sama. Wa mimma razaqnahum, dan dari apa yang Allah rezekikan kepada mereka, yunfiquna, mereka menginfakkan. Maka suasana menginfakkan ini bagaimana kita belajar hidupkan di dalam kehidupan kita, insya Allah ya. Apalagi di pesantren ini, masya Allah, di akhir bulan banyak orang-orang yang sakaratul maut dompetnya. Kita harus menjadi orang yang sigap, menjadi orang yang tanggap. Melihat temannya kayaknya kelaparan, melihat temannya kayaknya murung, nggak punya duit. Jangan kita ini pura-pura menjadi orang yang nggak tahu. Oh itu sedih itu karena apalannya belum jadi kok itu. Bukan karena nggak punya duit. Akhirnya apa? Akhirnya duit kita ini cuman memenuhi dompet-dompet kita dan hanya akan memberatkan hisab kita nanti di akhirat. Nah, kita belajar jadi orang infak, insyaallah. Wal kadhimin al-ghaidha. Kemudian seorang manusia yang hidup di dunia ini, ketahuilah kita hidup di dunia ini nggak sendirian. Ada ayah, ada ibu, ada adik, ada kakak, ada saudara, ada tetangga, ada teman. Kita hidup bermasyarakat. Dan sudah menjadi keputusan Allah, otak manusia itu masing-masing. Seleranya masing-masing, kesenangannya masing-masing, kesensitifannya juga masing-masing. Maka cepat atau lambat berkumpul dengan manusia-manusia yang bermacam-macam, ketersinggungan, disakiti, dizolimi, itu mesti akan terjadi dalam kehidupan kita. Ketika seorang manusia disakiti hatinya sakit, hatinya marah, itu normal. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengatakan dalam Al-Quran orang yang takwa, orang yang nggak bisa marah, bukan. Orang kalau nggak bisa marah malah nggak normal. Berarti sudah hilang perasaannya. Ketika perasaan sudah hilang, jangan-jangan nyawanya sudah nggak ada. Jadi orang normal itu ketika disakiti, sumpek, marah itu wajar. Tetapi orang takwa berbeda. Kemarahannya ditahan. Walaupun hatinya marah, walaupun hatinya sumpek, walaupun hatinya mau muntah melihat manusia-manusia yang menyakiti dia, tetap senyuman tetap tergambar di wajahnya. Kebaikannya kepada orang yang menyakiti tidak pernah berhenti. Itu namanya orang takwa. Kadhiminal ghaidha. Kesumpekannya itu ditahan. Sehingga orang itu bingung, orang ini sedang marah apa sedang senang itu bingung. Nah, maka ini sifat ketakwaan bagaimana kita miliki. Afina anin nas, belajar memaafkan. Sifat memaafkan ini harus kita miliki. Karena kita tidak bisa menuntut semua manusia untuk baik terus, itu nggak bisa. Jangankan kepada manusia yang lain, yang nggak kita kenal, yang jauh dari kita, dengan orang-orang sekitar kita, dengan orang yang sangat dekat dengan kita pun,
Kita tidak bisa menuntut mereka untuk selalu cocok dengan selera kita. Dengan istri kita, dengan anak kita. Mesti ada masa di mana mereka menjengkelkan. Anaknya menjengkelkan. Sebagaimana Anda telah menjengkelkan orang tuanya. Maka kalau kamu nanti sudah menjadi orang tua, afina aninnas. Jadilah menjadi seorang pemaaf. Jangan menjadi seorang yang mengancam. Oh, kamu sudah menyakiti saya ya. Lihat saja suatu saat nanti Allah akan datangkan orang yang lebih menyakitkan kepada kamu. Orang takwa itu enggak kayak gitu. Afina aninnas la tathriba alaikumul yaum. Bagaimana belajar maafkan insyaallah. Laisa an hadza nas'aluk ya Rasulullah, bukan mengenai ini yang aku tanyakan kepadamu. Yang kami maksud, yang kami tanyakan kepadamu, orang yang paling mulia itu siapa? Bukan atqahum itu yang kami maksud, bukan yang lainnya. Maka Nabi bersabda, fa Yusuf nabiyullah ibnu nabiyillah ibnu khalilillah. Oh, orang yang paling mulia adalah Nabi Yusuf. Karena Nabi Yusuf itu adalah seorang nabi, ayahnya nabi, kakeknya yang pertama nabi, kakeknya setelahnya nabi juga. Itu double 4 nasab, nabi semuanya. Inilah akramun nas, orang yang paling mulia, paling tinggi nasabnya. Maka para sahabat mengatakan, laisa an hadza nas'aluk ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan ini yang aku tanyakan kepada engkau. Fa'an ma'adinil arabi tas'aluni. Apakah yang kamu tanyakan kepadaku adalah asal usulnya orang Arab? Ma'adinil Arab, asal usulnya orang Arab. Orang Arab itu yang paling mulia siapa? Maksudnya begitu. Ma'adin jam'u mi'dan. Ma'adin ini jamaknya jamak dari kata-kata mi'dan. Mi'dan itu terjemah mudahnya tambang. Wa huwa ma yastaqirru fil ard. Tambang itu apa? Tambang itu adalah sesuatu yang tersimpan di dalam bumi. Sesuatu yang tersimpan di dalam bumi itu kalau dikeluarkan, maka yang tampak adalah perkara yang sesuai dengan aslinya. Dalam satu hadis lain dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "An-nasu ma'adin kama'adinidz dzahabi wal fiddah. Khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam." Manusia ini, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu seperti barang tambang. Kama'adinidz dzahabi wal fiddah. Namanya barang tambang yang ditambang dari bumi, macam-macam sama. Macam-macam, ada emas, ada perak, ada timah, ada nikel, ada pasir, ada biji besi. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan manusia ini asal usulnya macam-macam, bibitnya macam-macam. Ada yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan manusia ini seperti emas. Orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan seperti emas, ya emas tetaplah emas. Kalau mengeluarkan keturunan, ya keturunan emas. Nanti ada manusia-manusia yang jenisnya perak. Maka jenis perak nanti ya akan mengeluarkan hasil-hasil perak. Emas tidak bisa mengeluarkan perak, perak tidak bisa mengeluarkan emas. Itulah sudah Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan seperti itu. Jadi sudah Allah tentukan manusia ini asal usulnya berbeda-beda. Ada yang asal usul nasab tinggi, nasab mulia, yaitu barang-barang emas. Ada yang levelnya di bawahnya lagi yaitu perak. Ada yang levelnya di bawahnya lagi yaitu besi, pasir, nikel, apa dan lain sebagainya. Fa khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil Islam. Maka orang-orang yang asal usulnya emas semenjak zaman jahiliyah sudah mulia, ya nanti kalau masuk Islam ya langsung jadi orang maju. Memang bahannya itu bahan emas kok. Memang bahannya itu barang istimewa. Maka dimanapun ya jadi orang istimewa. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau ini bukanlah seorang sahabat yang masuk Islam pertama kali. Sahabat-sahabat yang masuk Islam
sebelum Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu banyak. Tetapi karena Sayyidina Umar ini kualitasnya, istilahnya asal usulnya, nasabnya, kualitasnya lebih tinggi daripada yang lain, maka masuk Islam ya langsung jadi orang nomor 2. Ya itulah sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kata para ulama, la syakka ala anna fin nasabi athar. Dari hadis ini kita bisa memahami bahwasannya nasab itu penting. Nasab itu ada nilainya. Dan itu sudah dibuktikan. Nggak usah di dalam kalangan manusia saja. Di dalam kalangan kuda pun sama. Itu kuda-kuda yang ayahnya, kakeknya juara. Itu nanti anaknya juara. Sehingga kalau ngawinkan kuda yang pernah keturunan juara, itu bayarnya mahal itu. Kuda saja nasabnya itu berarti, apalagi seorang manusia. Kalau seseorang manusia itu nasabnya bagus, maka tersentuh agama sedikit saja langsung menjadi orang istimewa. Nah, kadang-kadang hal seperti ini nggak kita pahami gitu loh. Sehingga mondoknya bareng, ngajinya bareng, kok satunya jadi orang mulia, bisa punya pesantren banyak, kemudian tenar di mana-mana. Lah saya ini ngajinya bareng kok nggak ada orang yang senang sama saya. Oh kayaknya emang bahannya beda gitu loh. Kayaknya emang bahannya beda. Maka dari sini kalau ada orang itu dimuliakan oleh Allah, kita harus menerima gitu. Jangan kita menjadi orang yang hasad kepada dia. Karena mungkin orang ini adalah orang-orang yang asal usulnya orang-orang istimewa. Yang mana keistimewaannya beda dengan kakek-kakek kita, dengan mbah-mbah kita. Akhirnya ketika dicetak ya, walaupun cetakannya sama, bahan satunya emas, bahan satunya perak, harganya sama atau beda? Beda. Walaupun sama-sama menjadi berharganya, emas dengan perak tetaplah beda. Maka kalau ada orang dimuliakan oleh Allah, kemudian pengikutnya banyak, yang senang banyak, ya mungkin itu adalah barokah dari nasab-nasabnya mbah-mbahnya orang-orang yang berkualitas gitu loh. Bisa dipahami ya? Ini yang pertama kali. Kemudian yang kedua kali, karena kemuliaan seseorang itu sangat erat kaitannya dengan nasab, maka wahai orang-orang yang bernasab, jagalah nasabmu. Jangan ketika kita ini mempunyai nasab, kita tidak menjaga nasabnya, kawin dengan orang sembarangan, nikah dengan orang sembarangan. Akhirnya apa? Akhirnya kualitasnya lama-lama menurun. Emas dicampur dengan logam, ya memang masih ada emas-emasnya, tapi kan lama-lama kesan logamnya menjadi lebih banyak gitu. Maka disinilah para ulama dulu urusan pernikahan mereka sangat hati-hati sekali. Sebelum nikah ditanya nasabnya dulu. Mbah-mbahnya dulu riwayatnya bagaimana, amalannya bagaimana. Supaya apa? Supaya orang-orang yang memiliki nasab ini nasabnya terjaga terus, kualitasnya ila yaumil qiyamah. Kemudian yang terakhir, pertanyaan di dalam hati kita. Lah Pak, saya ini sudah terlanjur nggak punya nasab, gimana ini? Mbah saya aja siapa saya nggak tahu, naiknya juga siapa nggak tahu. Tenang saja. Karena setiap manusia mempunyai nasab yang tinggi, semua adalah cucunya Nabi Adam. Walaupun sudah tercampur, tetap saja emas itu dicampur dengan logam, campur dengan tanah, dan tetap aja emas-emasnya walaupun tersisa berapa sedikit sekali kan tetap ada emasnya. Jadi sebetulnya peluang menjadi orang mulia setiap diri kita itu ada gitu loh. Jangan pesimis dulu. Kemudian yang kedua, kalaulah kita nggak mempunyai jalur nasab yang istimewa, ada satu jalur yang bisa kita dapatkan semuanya. Apa itu? Man akramun nas qal atqahum. Jadikan dirimu takwa, Allah akan memuliakan kita. Dan itu sudah terbukti. Banyak ulama-ulama terdahulu yang hebat-hebat dan mulia-mulia, mereka ini bukan anaknya orang-orang yang hebat. Bukan nasabnya orang-orang yang hebat. Artinya bagaimana? Artinya orang biasa pun kalau dia mengasah dengan luar biasa, dengan ketakwaan, nangis kepada Allah, istighosah, wiritan, puasa, tirakatan, ya tetap akan jadi orang insya Allah. Seperti pesawat itu. Pesawat itu kan bahannya bukan emas, besi, plastik. Tapi didesain dengan sedemikian rupa,
Akhirnya harganya pesawat bisa lebih mahal daripada emas. Maka begitu juga kalau kita ini bukan darah emas istilahnya, bukan darah biru, nggak masalah. Masih ada jalur takwa. Masih ada jalur meningkatkan diri dengan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana insyaallah ya?